api ini tunduk kepada perintah Allah, ia pun dingin. Sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan hati. Coba kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja. Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan hati. Mau didiamkan saja batil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita, begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan satu gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka nggak berpikir, kamu nggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat mudarat. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, suatu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabilisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabiqalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa watak menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini. Sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru. Umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja. Iya lo borongan, segerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya dah.
di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Memang kebetulan tangannya lagi teracung begini, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar. Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah, bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini celaka kerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara, staf-staf khusus. Ini ada super ship masuk kemari, mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya ini. Cari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, bagaimana? Saya dengar selentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita. Kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala intel. Dipanggil, kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap. Kok ditangkap? Tangkap. Sebab menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak. Soal bukti gampang, belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Ini super chip ini. Saudara-saudara, dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, dibuka oleh Raja Namrud. Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang tua. Tuduhan menghancurkan berhala. Hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa bilang? Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar, kau masuk ke tempat kami ibadah. Ngaku aja dan aku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kabiruhum kepada berhala, hadza kepada dirinya sendiri. Wah, enggak, kata Nabi Ibrahim. Setahu saya enggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa. Ya. Dan ada kampak di tangannya. Kali yang gede tuh iseng. Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Buktinya kampak masih ada di tangannya, kok tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa saya disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala?
Jadi nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab. Nah kalau nggak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salaf. Dalam kesalapannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, sehingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin gak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak selepetan gitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas. Segenap konco-konco dan antek-anteknya melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah. Ia pun dingin, sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu. Kata Namrud, mampus loh Ibrahim, rasain. Barangkali istilah kita nih, makan pencarian lo. Pakai bertingkah mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu. Sorak-sorai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak. Kerusak. Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu,